Selamat datang di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang merupakan institut yang berada di bawah naungan Yayasan Wahana Bakti Karya Husada yang berdiri sejak 24 Juni tahun 2020 sebagai pengembangan dari Politeknik Kesehatan RS Dr. Supraun. IPSK mempersiapkan lulusan akademik dan vokasi yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di masyarakat dan TNI AD. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Leni Sandra Kurniawan MM MKes, dosen Prodi D3 Akupunktur, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan, Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5, Brawijaya. Video ini saya buat sebagai kelengkapan proses sertifikasi dosen, yaitu pada PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di Prodi Akupunktur, saya mengampu mata kuliah Akupunktur Sinergi 2 pada tingkat 3 semester 5. Jumlah SKS mata kuliah ini ada 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Dengan deskripsi mata kuliah ini membahas sinergi asuhan akupunktur dan kedokteran barat untuk gangguan sistem organ manusia secara komprehensif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mampu melakukan asuhan akupunktur dan kedokteran barat untuk berbagai gangguan sistem organ, yaitu sistem otot, tulang dan sendi, saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, endokrin, kardiovaskuler, kulit, indera, adiksi, dan psikiatri secara komprehensif. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah tatap muka sebanyak 14 minggu ditambah dengan minggu UTS dan UAS. Materi pembelajaran dapat diakses melalui LMS ITSK Supraun yang di dalamnya sudah terdapat RPS, materi pembelajaran, penugasan mahasiswa, dan evaluasi pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dilakukan dengan sinkronus, yaitu dengan tatap muka di kelas, dan asinkronus dengan diskusi dan penugasan melalui LMS. Metode pembelajaran melalui ceramah, diskusi interaktif, praktik akupunktur, dan penugasan mahasiswa. Sedangkan untuk penilaian mata kuliah ini berdasarkan nilai UTS sebanyak 20%, UAS 20%, tugas 20%, dan praktik 40%. Berikut ini contoh proses pembelajaran tatap muka dan praktik untuk mata kuliah Akupunktur Sinergi 2 dengan topik bahasan gangguan sistem endokrin yang ditinjau dari segi medis barat dan Chinese medicine. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada hari ini, apabila kita berdoa kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Setelah di tempat, gerak. Terima kasih ketua kelas. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan tentang akupunktur sinergi 2. Hari ini kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan metabolik atau kelainan pada endokrin. Ya. Sebelumnya kita akan review dulu pada pertemuan sebelumnya tentang organ kardiovaskuler. Kemarin kita akan membahas tentang hipertensi. Mungkin ada yang masih ingat kriteria dari hipertensi? Ada yang masih ingat? Saya Ya, silakan. hipertensi bisa terjadi karena tekanan darah bisa melebihi 160/100. Ya, baik. Tekanannya lebih dari 160/100. Ya, secara medis barat. Kalau secara Chinese medicine, kriteria dia adalah ada masalah di organ hati. ya, selain organ hati, Jantung. jantung. Kemudian ada lagi? Jantung. Oh, ginjal.
Ya, benar ya, kalau hipertensi secara Chinese medicine ada gangguan dari hati, jantung, dan ginjal. Ya. Karena pada mata kuliah ini kita akan menggabungkan antara medis barat dan medis timur atau Chinese medicine. Nah, pada hari ini kita akan membahas kasus tentang diabetes mellitus atau yang kalau Chinese medicine kita sebut dengan Xiaobo, ya, atau Tang Niao Ping. Tang itu manis, Niao itu urin, Ping itu penyakit. Jadi penyakit kencing manis. Mungkin sebelumnya ada yang bisa berpendapat diabetes mellitus itu penyakit yang bagaimana? Diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana kadar gula di dalam tubuh melebihi batas normal. Baik. Ya. Betul ya, penyakit di mana kadar gula di dalam darah itu melebihi batas normal. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Ya, silakan. Kadar gula puasa lebih dari 100 gula. Ya. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendapatkan pasien atau mendapatkan teman atau keluarga yang menderita diabetes mellitus. Kita akan bahas hari ini. Jadi diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik yang kronis, di mana terjadinya dia tidak hanya sehari dua hari, tetapi dalam jangka waktu yang mungkin bertahun-tahun, ya, yang disebabkan karena peningkatan kadar gula di dalam darah, ya, karena ada gangguan dari hormon yang namanya hormon insulin, ya, yang diproduksi oleh pankreas, ya. Nah, kita lihat di sini ya, angka kejadian, ya, bisa kita lihat secara prevalensi, ya, di seluruh dunia. Pada tahun 2010 diabetes mellitus di Indonesia, ya, ada 7,1 miliar, ya. Jadi Indonesia ini menduduki peringkat ke-9 dunia pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2030 nanti diprediksi Indonesia ini menduduki peringkat ke-6 dunia. Ya, hal ini tentunya bukan hal yang menggembirakan ya karena naik tingkat tidak, tapi ini suatu keadaan kesehatan yang memprihatinkan. Ya. Nah, penyebab diabetes mellitus ini tadi disebabkan oleh kurangnya hormon insulin atau reseptor insulin di dalam tubuh tidak bisa menangkap hormon insulin tersebut. Nah, ada yang mau berpendapat di sini kira-kira apa sih gejalanya? Ya, apa gejalanya dari diabetes mellitus ini? Biasanya terasa nyeri dan kesemutan. Nyeri dan kesemutan, benar ya, nyeri dan kesemutan ada di tangan, di kaki, ya. Kemudian ada lagi? Ya, silakan. Sering haus dan suka minum manis. Ya, sering haus, suka minum manis, ya orangnya, betul. Kemudian ada lagi? Sering kencing di malam hari. Sering kencing di malam hari, benar ya. Jadi pasien diabetes mellitus itu ada tiga poli ya. Jadi poliuri, ya, poliuri itu sering kencing di malam hari. Kemudian polifagi itu dia sering-sering merasa lapar, ya. Kemudian polidipsi itu banyak minum, ya, sering haus, sering merasa lapar, banyak kencing, ya. Selain itu pasien kencing manis ini suka merasa lelah, ya. lelah di pagi hari, ngantuk di pagi hari, ya, dan ada penurunan berat badan, ya. Makannya banyak, minumnya banyak, tetapi badannya tambah kurus. Ya, hati-hati kalau menemui pasien seperti ini. Nah, tipe diabetes ini secara medis barat ada 3 ya. Jadi tipe 1, tipe 2, dan diabetes yang pada ibu hamil. Ya, kalau tipe 1 itu karena pankreasnya sendiri yang dalam tanda petik rusak ya, sehingga produksi insulinnya itu sedikit. Itu yang tipe 1. Biasanya kalau tipe 1 itu harus mendapat insulin ya dari luar. Kemudian kalau tipe 2 biasanya terjadi pada
orang lansia ya, orang tua, di mana reseptor-reseptor insulin yang ada di tubuh ini kurang bagus fungsinya, sehingga untuk menangkap insulin itu kurang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah diabetes gestasional namanya ya, diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tetapi ketika dia sudah melahirkan, maka dia akan normal lagi, kadar gula di dalam darahnya akan normal lagi. Nah, ini tadi sudah disebutkan diagnosis ya, diagnosisnya apa? Tadi itu ya, 3 banyak 1 kurang katanya ya. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing ya, tapi 1 kurang-kurangnya apa? Kurang berat badan ya. Nah, kalau secara laboratorium, kalau diperiksa ya, secara laboratorium di dalam kencingnya, ya di dalam kencingnya pasien kencing manis ini mengandung gula, yang mengandung gula atau yang kita sebut dengan glukosuria. Ya. Kemudian, nah ini lagi hiperglikemi ya, kadar gula puasa ya, lebih dari 126 mg per desiliter. Itu kriteria pertama. Yang kedua, gula darah sesaatnya tanpa puasa ya lebih dari 200. Kemudian tes toleransi glukosa oral atau TTGO, ya orangnya disuruh minum glukosa gula gitu ya. Kadar gulanya lebih dari 200 mg per desiliter. Dan yang terakhir, kadar HbA1c. Ya, HbA1c ini lebih dari 6,5%. Nah, kalau komplikasinya, tentu banyak ya komplikasinya diabetes ya. Orangnya sering luka, ya luka nggak sembuh. Kemudian apa tadi itu merasa kesemutan, ya merasa nyeri, ya itu yang kita sebut dengan diabetik neuropati. Nah, ini diabetik neuropati ini di mana ada sensasi, ya sensasi kesemutan atau dingin atau nyeri di ujung-ujung tangan dan kaki karena kerusakan dari saraf periferi. Nah, sekarang kita lihat secara Chinese medicine. Ya, kita mau mengklopkan itu ya, diabetes mellitus secara Chinese medicine. Nah, menurut Chinese medicine ini ada faktor internal di dalam tubuh kita dan faktor eksternal ya dari luar tubuh. Di sini dijelaskan bahwa kalau yang internal penyebab DM itu karena talenta yin tubuh ini kurang. Ya dari bawaannya itu kurang, ya bawaan lahirnya tidak cukup. Sedangkan yang bawaan, yang eksternal itu karena pola makan yang tidak tepat, ya orangnya suka makan manis, ya suka makan manis, suka makan banyak, ya makanan itu tidak bisa dicerna seluruhnya, makanya dia numpuk di lambung, di limpa lambung, limpanya tambah berat, ya kerjanya sehingga terjadi penumpukan. Kalau penumpukan itu akan menjadi panas, ya panas. Nah, panas ini akan menimbulkan rasa haus, rasa lapar, ya. Kemudian ada emosi, ya. Emosi ini juga menyebabkan diabetes mellitus dari faktor luar, yang memendam emosi, ya, kemudian marah. Nah, ini penyebabnya adalah defisiensi yin ginjal. Ya kalian sudah paham ya, ada yin ada yang ya, jadi ginjalnya defisien yin defisiensi di ginjal ya, sehingga menyebabkan panas dan kering di paru dan lambung ya. Kalau kering di paru orangnya merasa haus, kalau kering di lambung orangnya merasa lapar ya tuh. Tadi sama gejalanya. Kalau dari Chinese medicine gejalanya ada makannya banyak, kemudian minumnya banyak, BAK-nya juga banyak. Menurut Chinese medicine dibagi menjadi 3, ya, dibagi menjadi 3. DM yang menyerang kiau atas, ya, atau kita sebut dengan sang xiao. Xiao atas, gejalanya adalah dia sering haus, ya, paru-parunya defisien, paru-parunya kering ya secara Chinese medicine.
Sedangkan yang kedua yaitu sindrom yang mengenai ciao tengah. Ciao tengah kita tahu adalah limpa dan lambung. Ya, di sini gejalanya DM-nya adalah sering lapar. Sedangkan yang ciao bawah, mengenai ciao bawah, ya itu gejalanya adalah urinnya banyak, ya urinnya banyak dan keruh. Ya biasanya gejala-gejalanya demikian. Jadi ada tiga organ mekanisme di sini yang terganggu pada DM, yaitu paru, tadi yang ciao atas, limpa yang ciao tengah, dan ginjal yang ciao bawah. Ya, dan nanti penata laksanaannya itu sesuai dengan sindromnya. Ya, kalau sindrom atas, ciao atas itu harus diperkuat paru-parunya, yin paru-parunya. Ya, titik akupunkturnya itu Sapeisu, ya, bisa Lichi, bisa Shinsu, Saufu, Heku, Isu. Ya, semuanya ini adalah untuk mentonifikasi yin dari paru-paru. Sedangkan kalau ciao yang tengah, mengenai ciao tengah orangnya banyak lapar, itu prinsipnya adalah membersihkan panas dan meregulasi ciao tengah. Ya, bisa pisu sebagai su belakang limpa, su belakang lambung, misu, isu, yin ling chuan. Kemudian ada cusani, neiting, ya. Kemudian ciao bawah itu untuk memperkuat jing ginjal prinsipnya. Ya, kita ambil titik-titik akupunktur untuk memperkuat jing ginjal. Nah, ini selain itu terapi diabetik neuropati perifer yang tadi itu yang kesemutan. Ya, kita bisa memakai teknik chin string needle, memakai 3 jarum. Ya. Kalau mengenai yang atas, yang tangan, itu bisa dipakai titik heku, yang kuai-kuan, dan cice. Kemudian kalau yang mengenai kaki, neuropati yang mengenai kaki, bisa memakai 3 titik kaki, yaitu Taichung, San Yinjiao, dan Susan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, menurut kalian apa mekanisme akupunktur dalam penata laksanaan diabetes mellitus? Ya. Bagus ya. Jadi meningkatkan produksi insulin. Ya. Kemudian ada lagi untuk memperbaiki peredaran darah. Ya. Jadi ini mekanisme ilmiah akupunktur untuk diabetes mellitus. Jadi yang pertama memperbaiki sistem saraf otonom. Ya. Kemudian yang kedua untuk meregulasi produksi hormon insulin oleh pankreas. Kemudian yang ketiga untuk sebagai antiinflamasi. Ya. Kemudian memperbaiki sirkulasi darah. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengurangi stres, ya, dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien diabetes mellitus. Baik, demikian mungkin itu yang saya sampaikan untuk materi diabetes mellitus. Sebelum kita mulai praktikum nanti, mungkin ada satu yang dapat menyimpulkan materi hari ini. Silakan. Baik. Jadi diabetes mellitus ini merupakan kondisi di mana kadar gula dalam darah itu melampaui batas normal. Nah, hal ini disebabkan karena gangguan fungsi pankreas. Gejalanya bisa nyeri dan kesemutan, kemudian rasa lapar tapi orangnya tetap kurus, kemudian rasa haus, dan saat malam hari banyak buang air kecil. Kemudian secara TCM-nya diabetes mellitus ini dapat mempengaruhi ciao atas, ciao tengah, dan ciao bawah. Kemudian untuk gejalanya hampir sama seperti teori barat, yaitu kurang PAK-nya setiap malam, kemudian sering haus, kemudian juga sering lapar. Selanjutnya akupunktur sendiri dapat dalam mempengaruhi diabetes ini, dia dapat memperbaiki sistem saraf, kemudian regulasi hormon, melancarkan sirkulasi darah, dan juga mengurangi stres sehingga tidurnya lebih
Terima kasih. Ya, kesimpulan yang bagus ya, rekan-rekan. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sudah ya. Baik. Sebelum saya mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya, untuk materi hari ini sudah ya. Dan kemudian untuk materi yang akan datang minggu depan, bisa kalian baca dulu ya di dalam ini. Kemudian setelah ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk praktik penusukan titik akupunktur dalam kasus diabetes. Pada hari ini, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Lanjutkan pertemuan yang di kelas tadi. Hari ini kita akan praktik tentang bagaimana penanganan akupunktur untuk kasus diabetes mellitus dengan diabetik neuropati. Ya. Untuk diabetik neuropati sendiri, ini bisa menyerang tangan dan kaki dengan gejala nyeri, kemudian kesemutan. Ya. Untuk diabetes mellitusnya sendiri, nanti terapinya sesuai dengan sindrom. Tadi ada untuk jauh atas, ya, untuk meregulasi paru, kemudian jauh tengah untuk meregulasi limpa dan lambung, kemudian untuk jauh bawah itu untuk meregulasi ginjal. Sedangkan untuk titik-titik akupunktur yang di kaki untuk neuropati diabetiknya bisa kita ambil 3 titik. Yang pertama yaitu titik Chu San Li. Ada yang bisa menyebutkan lokasi titik Chu San Li itu di mana? Saya belum. Baik. Izin untuk titik Chu San Li sendiri 3 jun di bawah tupi, lalu satu jari dari lateral ostitia. Bagus. Ya, jadi titik Chu San Li ini merupakan titik ke bawah dari meridian lambung, di mana fungsinya adalah untuk meregulasi limpa dan lambung supaya pencernaannya bagus. Ya, bagaimana caranya menusuk? Tegak lurus. Tegak lurus. Saya ragakan. Titik Chu San Li yang pertama. Kemudian titik yang kedua yaitu titik San Yin Jiang. Ya, ada yang bisa menyebutkan lokasinya? Iya. 4 jari atau 3 jun di atas malleolus medialis posterior dari ostibium. Baik. Ya, bagus. Titik San Yin Jiao, benar ya tadi, titik San Yin Jiao ini merupakan titik pertemuan dari 3 meridian yin. Ya. Yang fungsinya adalah untuk meningkatkan fungsi dari limpa, lambung, dan hati. Ya. Baik, bagaimana caranya nusuk? Tegak lurus. Tegak lurus. Baik. Sini ya, letaknya titik San Yin Jiao. Tuh. Kemudian titik yang ketiga yaitu titik Tai Chong atau liver 3. Nah, di mana lokasinya? Saya. Baik. Lokasinya berada pada dorsum kaki di antara os metatarsal 1 dan juga os metatarsal 2. Baik. Benar ya? Terima kasih. Jadi titik liver 3 atau Tai Chong itu merupakan titik yuan dari meridian hati, ya, di mana fungsinya adalah untuk meningkatkan pencernaan. Ya. Bagaimana caranya menusuk? Tegak lurus. Tegak lurus, ya. Ini ya, caranya menusuk adalah tegak lurus. Ini adalah titik untuk diabetes yang disertai dengan neuropati diabetik di bagian kaki. Ya. Sekarang kita akan belajar untuk yang di tangan, ya, neuropati diabetik yang di tangan. Juga ada 3 titik, yaitu yang pertama adalah titik Heku, ya, titik Heku atau liver 4. Ya. Titik Heku atau liver 4, lokasinya ada di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Iya. Lokasinya ada di antara metakarpal 1 dan juga 2. Oh iya. Bagus. Bagaimana caranya menusuk? Tegak lurus. Tegak lurus. Ya, bagus. Jadi titik Heku ini adalah titik 1 dari meridian usus besar, ya. Fungsinya adalah untuk tonifikasi dari seluruh organ cang, ya, sehingga pencernaan juga ikut meningkat fungsinya. Ya, saya tusuk titik Heku. Ya. Kemudian titik yang kedua yaitu titik Waikuan, yang sancel nomor 5. Lokasinya di mana? Di lengan bawah 2 jun dari pergelangan tangan di antara tulang tulang radius dan Iya, baik. Baik.
titik Y1 tadi, ya, di sini otaknya dia fungsinya adalah untuk mengusir penyebab penyakit luar, ya, dan juga untuk meregulasi dari jiao tengah. Yang jiao tengah tadi kita tahu ya, jiao tengah adalah limpa dan lambung. Bagaimana caranya nusuk? Tegak lurus. Kemudian yang terakhir adalah titik Jije, ya, LI nomor 11. Lokasinya di mana? Ada yang tahu? Iya. Untuk lokasinya di ujung lipat sini. Ujung lipat. Bagaimana caranya nusuk? Tegak lurus. Tegak lurus. Bagus. Jadi titik Jije ini adalah titik He, ya, titik He dari meridian usus besar. Ya. Lokasinya ada di ujung lipat siku. Ya. Penusukannya adalah tegak lurus. Sekali lagi, 3 titik tangan dan 3 titik kaki ini untuk diabetes neuropati perifernya, sedangkan untuk menerapi diabetes mellitusnya sendiri itu sesuai dengan sindrom yang tadi, yang mengenai jiao atas, jiao tengah, atau jiao bawah. Ada yang mau ditanyakan? Paham sampai di sini? Paham. Baik, terima kasih. Mungkin nanti kita akan lanjutkan praktikumnya minggu depan. Selamat siang. Terima kasih. Demikian video ini saya buat sebagai kelengkapan proses sertifikasi dosen, yaitu pada PDD UKTPT bidang pengajaran. Terima kasih.